Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita lafadzkan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk zikir lisan kita kepada Allah, serta mewujudkannya dengan menjalankan segala apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini sebagai bukti ketaatan dan ketakwaan kita dan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan nikmat pemberian Allah ini untuk mendapatkan ridhonya dengan thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wala rasula ba'dah, yang telah membawa obor hidayah, cahaya bagi umat manusia, yang dengan cahaya itu manusia bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Itulah Al-Quranul Karim. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Allah menurunkan nikmat-Nya berupa hujan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat, membawa nikmat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan kita tuntaskan tafsir surat Al-Fajr. Sebelum kita masuk kepada surat berikutnya, sebelumnya saya akan ulas sedikit. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia akan berkata kepada Allah, alangkah celakanya aku. Qaddamtu, kenapa dulu aku tidak mengerjakan, melakukan. Kalau harfiahnya qaddamtu, mendahulukan aku, li hayati, untuk hidupku. Jadi inilah adalah bentuk penyesalan manusia ketika di akhirat nanti, yang kurang amal ibadahnya, yang kurang kebaikannya, dia akan dibayang-bayangi oleh penyesalan, getun nanti di akhirat. Sebagaimana hadis yang pernah saya bacakan pada pertemuan minggu yang lalu. Jangankan kita yang kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk. Orang yang seandainya dari sejak lahir dia taat kepada Allah dan sampai akhir hidupnya dia juga taat kepada Allah,
seandainya dia ditunjukkan amal-amal kebaikannya nanti di akhirat, la hakirahu, dia akan menganggap itu sangat kecil. Itu yang taat dari sejak lahir sampai akhir hidupnya. Ya. Dan ini jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Selagi kita mampu dan kita bisa, mari kita kerjakan. Jangan pernah kita tunda. Menunda sebuah kebaikan sama artinya kita telah menumpuk atau mempersiapkan penyesalan kita kelak pada hari akhir. Fa yauma idzin, pada hari itu, la yu'adzibu, tidak menyiksa, ada bau seperti siksa Allah, ahadun, seorang pun. Pada hari kiamat nanti Allah akan menyiksa manusia, akan memberi hukuman kepada manusia yang belum pernah ada siksaan sekeras siksa Allah. Tidak ada siksaan sekeras siksa Allah. Bagi siapa? Man asahu, bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Wala yuthiqu, dan tidak ada ikatan wathaqau, yang mengikat seperti ikatan Allah, ahadun, seorang pun. Di akhirat nanti juga orang akan dirantai, diikat oleh Allah dengan ikatan yang sangat kuat, dan belum pernah ada ikatan sekuat pada hari itu. Ya. Walaysa ahadun asyadda qabdan wa wathqan minaz zabaniyah. Tidak ada seorang pun yang lebih kuat pukulannya ataupun ikatannya melebihi pukulan dan ikatan malaikat zabaniyah, yaitu malaikat penyiksa. Jadi manusia benar-benar dalam suasana sangat menderita, karena memang di neraka dia akan disiksa oleh Allah, diikat tangan dan kakinya sehingga tidak bisa berkutik lagi. Ya. Bagi siapa siksa itu? Liman kafaru bi rabbihim, bagi orang yang kufur, ingkar terhadap Tuhannya Azza wa Jalla. Hada fi haqqil mujrimin, inilah apa yang seharusnya diterima oleh orang-orang pendosa itu, minal khalaiqi wadh-dhalimina, dari makhluk-makhluk Allah yang zalim. Fa amman nafsu zakiyatul mutmainnatu, adapun jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, wa yasakinatu thabitatu dairatu ma'al haqqi, yaitu tenang dan tetap konsisten pada kebenaran. Fa yuqalu laha, maka akan dikatakan kepada jiwa itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho, maradiyatan, lagi diridhai oleh Allah. Ibnu Katsir menafsiri ayat ini, ila jiwari wa thawabihi, dia akan pulang di sisi Allah, jiwari, akan berpulang di sisi Allah, wa thawabihi, dengan membawa pahala-pahala, wa ma'adda li ibadihi fi jannati, dan dia akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan untuk hamba-hambanya di surga. Bagi orang yang taat, dia akan mendapatkan segala kenikmatan di surga yang belum pernah dia temui, belum pernah dia rasakan, belum pernah ia dengar, belum pernah ia lihat. Dan memang segala apa yang ada di surga itu memang Allah rahasiakan. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Karena itu ghaib. Apa ghaib? Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, bahkan terlintas dalam benak manusia pun belum pernah. Itulah ghaib. Dan Allah rahasiakan itu untuk memberikan atau memanjakan hamba-hambanya yang dulunya di dunia taat kepada perintah-perintahnya. Radiyatan, artinya fi nafsiyah, dia akan redho dengan pemberian Allah itu. Redho, suka. Mardiyatan, artinya qad radiyat anillahi, dia redho dari Allah. Wa radiyat, dan redho Allah anha dari dia, wa ardaha, dan
Allah juga meridhoinya. Artinya mardiyatan, dia pulang dengan ridho dan lagi membawa ridho Allah. Allah juga ridho. Maka apalagi yang membahagiakan selain kita pulang menghadap Allah dalam keadaan diridhoi. Kehadiran kita ditunggu oleh Allah. Seolah seperti orang yang keluarga kita menunggu kehadirannya, menunggu kepulangannya setelah sekian puluh tahun lamanya tidak pulang, tidak pernah bersua. Kita harapkan kehadirannya. Seperti itulah Allah mengharapkan kita kembali kepadanya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa yang tenang ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba ibad itu jamak dari abid. Abid, abidun, abidani, ibadun, atau ubad juga bisa. Nanti kita akan dipanggil oleh Allah dan disuruh masuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, yaitu hamba-hamba yang soleh, ya. Para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, dan lain sebagainya. Fi jumlatihim, dalam kelompok mereka. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Wahada, dan ini yuqalu, dikatakanlah bagi jiwa indal ikhtidari, ketika kematian itu hadir. Artinya ketika orang sedang sakaratul maut. Ketika orang sedang sakaratul maut, nanti akan disuarakan ini. Kita akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kepada Rabbmu, dan masuklah, ya, dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Nanti orang ketika sakaratul maut, kalau memang dia jiwa orang soleh, dia akan dipanggil, ya, akan dipanggil. Makanya kita tahu beberapa keadaan orang ketika sakaratul maut, ada macam-macam ekspresinya. Ada yang senyum, ada yang terbelalak matanya seolah menahan sakit, dan lain sebagainya. Wa fi yaumil qiyamati aidan, dan di hari akhirat, di hari kiamat juga akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kama annal malaikata, sebagaimana sebagian malaikat yubasyirunal mu'minat, menggembirakan orang-orang mukmin, memberi kabar gembira terhadap orang-orang mukmin inda ikhtidarihi, ketika sakaratul maut, wa inda qiyamihi min qabrihi, dan ketika bangkit dari kubur. Jadi nanti malaikat akan menyerukan kalimat ini ketika orang sedang sakaratul maut, ataupun ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Dipanggil dengan panggilan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, pulanglah kepada Tuhanmu. Fadkhuli radiyatan mardiyah, ya. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan senang, ridho, dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini nanti akan diucapkan oleh malaikat bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang apa? As-sakinah ats-tsabitatu dairah ma'al haq, yang memiliki konsistensi terhadap kebenaran Allah sampai mati. Wa kadzalika huna, seperti itulah di sini disebutkan tsumma ikhtalafal mufassirun, akan tetapi para mufasir berbeda pendapat. Tentang apa? Fiman, tentang siapa orang yang dimaksud nazalat hadil ayatu, turunnya ayat ini.
Siapa yang akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ini ulama mufasir, ulama berbeda pendapat mengenai ini. Farwa ad-Dhahhak meriwayatkan Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas. Nazalat telah turun ayat fi Utsman ibni Affan, yaitu yang dimaksud adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan nanti dipanggil ketika beliau sedang sakaratul maut, dia dipanggil oleh malaikat, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhan. Ini yang dimaksud Utsman bin Affan menurut riwayat Ibnu Abbas dan Dhahhak. Wa an Buraidah ibn al-Hasib, sedangkan Buraidah ibn al-Hasib nazalat fi Hamzata ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan, yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Wa qala al-Aufi, sedang al-Aufi berkata, ani bin Abbas dari Ibnu Abbas, yuqalu, nanti akan dikatakan apa itu ungkapan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu lil arwahil mutmainnati yaumil qiyamah, bagi arwah-arwah, roh-roh yang tenang pada hari kiamat. Roh-roh yang tenang ya termasuk rohnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ya, yang mati dengan membawa cahaya keimanan, ya, nanti akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yakni sahibuki, yaitu temanmu wahai jiwa. Temanmu wahai jiwa. Siapa teman jiwa? Wa huwa badanuha, yang dimaksud adalah badan kita. Badan kita inilah yang nanti akan berbicara kepada roh kita yang di dalam. Ya, ini menurut pendapat Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Alladzi kanat nu'ammiruhu fid dunya, yang badan ini sudah membersamai, menemani dengan setia roh kita selama hidup di dunia. Ketika perpisahan antara jasad dan roh, maka badan kita akan berkata kepada roh kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang. Dia akan berkata kepada rohnya sendiri, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau, pulanglah engkau kepada Tuhanmu. Sampai di sini perpisahan kita. Roh dicabut, sedangkan jasad kita tertinggal. Ya. Jadi yang dimaksud adalah sohibuki, yaitu sohibmu, sahabatmu, sahabat roh, maksudnya badan. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Waruwiyah, dan diriwayatkan anhu dari Ibnu Abbas, annau, sesungguhnya Ibnu Abbas, karena ada dia yaqra'u, membaca dia akan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa kadza, dan seperti itu qala Ikrimah wal Kalbi, Ikrimah dan Kalbi berkata, waqtaru Ibnu Jarir, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa huwa gharibun, tapi ini adalah gharib, hadis ini gharib. Wadzahiru al-awwal, dan yang zahir, yang jelas, yang kuat adalah pendapat yang pertama. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maulahumul haq, penguasa mereka yang sejati, penguasa mereka yang sebenarnya. Jadi Allah lah yang menguasai kita, Allah lah pemilik kita. Nanti ruh kita, badan kita, jasad kita akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Surat Al-An'am ayat 62. Wa anna maraddana ila Allahi, dan sesungguhnya
tempat kembali kami adalah kepada Allah. Surat Ghafir 43. Ai artinya ila hukmihi, kembali kepada hukum Allah. Wal wuqufi baina yadayhi, dan berdiri di hadapannya. Nanti kita semuanya akan kembali kepada hukum Allah. Nanti Allah yang akan menghukumi tentang semua perselisihan yang dihadapi manusia. Yang dulunya perselisihan itu tidak pernah selesai di dunia, Allah akan selesaikan di akhirat. Inna rabbaka wa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yaktalifun. Sesungguhnya Tuhanmu kelak akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dulu ketika di dunia kalian perselisihkan itu. Tentang apapun perselisihan itu, tentang sengketa apapun, kebenarannya nanti akan Allah ungkap di akhirat. Sehingga orang yang terdolimi di dunia dan dia belum sempat membalas kedoliman, Allah akan balaskan di akhirat. Dan orang yang lolos dari hukuman di dunia, kelak dia tidak akan bisa lolos dari hukuman Allah. Wa qala Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain menceritakan kepada kami, haddatsana Ahmad ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdurrahman ibni Abdillah Ad-Dastaqi, yaitu Abdurrahman bin Abdullah Ad-Dastaqi. Haddatsana Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, an abihi, bapakku dari bapaknya, an Ash'ath, dari Ash'ath, an Ja'far, dari Ja'far, an Sa'id ibnu Jubair, an ibni Abbas. Ya, hadis ini bersambung kepada sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Fi qauli, tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Qala, dia berkata, nazarat, turun ayat, wa Abu Bakrin jalisun, sedang Abu Bakar sedang duduk samping Nabi. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar sedang duduk bersama Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma ahsana hada. Alangkah baiknya ini. Beruntung sekali orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ama innau sayuqalu laka hada ya Abu Bakar. Kelak yang akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini engkau. Kelak kamu akan dipanggil dengan panggilan ini. Ini menurut riwayat Ibnu Abbas. Jadi di beberapa riwayat ada yang mengatakan bahwa panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu, yang pertama siapa? Utsman bin Affan, yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma qala, kemudian berkata dia, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Ashaj. Haddatsana Ibnu Yaman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Yaman, an Ash'ath, dari Ash'ath, an Sa'id bin Abi Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Qala, berkata Sa'id bin Jubair, qara'tu, membaca aku, indan nabiyyi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membaca ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku baca itu di hadapan Nabi. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjawab. Abu Bakar berkata, in hadza hasan. Sungguh ini sesuatu yang baik sekali. Dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Faqala lahu nabiyyu, lalu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, ama innal malaka sayaqulu laka hadza 'indal maut. Hai Abu Bakar, kelak nanti ketika engkau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, malaikat akan memanggilmu dengan ini. Engkau akan dipanggil oleh malaikat. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Alangkah bahagianya seandainya orang
yang masih hidup tiba-tiba ada berita seperti itu dari Nabi, ya. Sama seperti orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi yang masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga itu luar biasa bahagianya, senang sekali. Begitu pula sebaliknya, orang yang masih hidup di dunia tapi dikabarkan masuk neraka oleh Nabi. Dalam beberapa riwayat hadis termasuk Tha'labah, ya, orangnya masih hidup bercanda dengan anak istri, tapi suara sendalnya sudah terdengar oleh Nabi di neraka. Ini naudzubillah min dzalik. Wa kadza rawahu Ibnu Jarir, seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Abi Quraib, dari Abi Quraib an Ibnu Yaman, dari Ibnu Yaman bihi, dengan sanad yang sama. Wa hadza mursalun hasan, hadis ini hadis mursal tapi baik. Hasan mursal, mursal hasan. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim, kemudian berkatalah Ibnu Abi Hatim, haddatsana Al-Hasan Ibnu Arafah, haddatsana Marwan Ibnu Syuja'i Al-Jazari, an Salim Al-Aftas, an Sa'id Ibnu Jubair, qala, dia berkata, mata telah meninggal Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas meninggal di Thaifi, di Thaif. Faja'a, maka datang tairun, seekor burung. Jadi meninggalnya Ibnu Abbas ini, ya, Ibnu Abbas ini meninggal di Thaif. Tiba-tiba ada burung. Lam yuro, tidak diketahui datangnya dari mana. Tiba-tiba ada burung. Ala khalqihi, mirip seperti Ibnu Abbas tadi. Abdullah bin Abbas menyerupai bentuknya seperti itu. Fadakhala na'syahu, tiba-tiba burung itu masuk menyelinap ke keranda. Keranda, gotongan itu loh, mayat itu. Masuk nyelinap situ. Tsummalam yuro khorijan, hingga tidak diketahui keluarnya burung itu. Wis masuk, tapi tidak pernah keluar. Sahabat itu menyaksikan ada burung masuk tapi tidak diketahui kapan burung itu keluar. Tiba-tiba hilang lenyap begitu aja. Minhu, dari naksa, dari keranda itu. Falamma dufina, ketika jenazahnya Ibnu Abbas dimakamkan, tuliyat hadil ayah, dibacakanlah ayat ini ala syafiril qabri, di sisi kuburan Ibnu Abbas. Tiba-tiba ada suara membacakan ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma yudra man talahu, tidak diketahui siapa yang membaca itu. Semua sahabat diam. Tiba-tiba ada suara dari lahat, dari liang lahat Ibnu Abbas itu. Ya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Ahmad, dari bapaknya, dari Marwan bin Suja, dari Salim bin Ajlan Al-Aftas, dengan sanad yang sama. Wa qad dzakara Al-Hafidz Muhammad ibnu Mundhir, dan sungguh telah menyebutkan Al-Hafidz Muhammad ibnu Mundhir Al-Harawi Al-Ma'ruf, sudah terkenal, ya, fi kitabil ajaibi, di dalam sebuah kitab yang membahas tentang keajaiban-keajaiban. Bisanadihi an Qubath ibni Razin, melalui sanad Qubath bin Razin Abi Hashim, yaitu Abi Hashim. Jadi Abi Hashim ini sanadnya, dia cerita, dan dia adalah pelaku sejarah. Abi Hashim, Qubath bin Razin, kunyahnya Abu Hashim. Dia cerita, asirtu fi biladir Rum, aku pernah ditawan di negeri Rom. Rom itu Romawi, tapi bukan Romawi Italia sekarang yang kita kenal. Romawi Timur, Bizantium, yang sekarang ini kita kenal sebagai Turki.
Romawi ketika itu, bukan Romawi sekarang. Jadi daerah-daerah Turki ketika itu adalah daerah taklukan Umar bin Khattab ketika itu. Dan ketika yang kalau gulibatir Rum, surat Ar-Rum yang dimaksud bangsa Rum di situ yang berperang dengan Persia adalah Rum Romawi Timur yang Bizantium sekarang. Turki yang berpusat di Konstantinopel yang sekarang apa itu? Ibu kota Turki apa itu? Istanbul. Itu Romawi Timur dulu, daerah kekuasaan Umar bin Khattab. Itu yang dimaksud. Jadi Abu Hashim ini dia cerita, dia pernah tertangkap dan ditawan oleh Raja Romawi. Fajama'ana al-maliku. Kami dikumpulkan oleh raja itu. Wa'aradu alaina dinahu. Dan dia disodorkan agamanya. Ditawari maksudnya. Ayo kamu masuk Kristen. Ya, Romawi kan Kristen. Kalau sekarang Kristen ortodok. Ya, Kristen ortodok. Ditawari agamanya. Abu Hashim ini ditawari agamanya. Ala anna manim tana'a. Sesungguhnya barang siapa yang menolak, duribat maka akan dipukul ulukuhu tengkuknya. Maksudnya dipenggal. Siapa yang menolak agama Kristen, maka akan dipenggal. Fartadda maka murtadlah salah satu tiga orang teman kami itu murtad. Wajah lalu datang Ar-Rabi orang yang keempat. Famtana'a sama ditawari supaya keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen, tapi dia menolak. Faduribat unuku langsung dipenggal kepalanya, putus. Kepalanya langsung putus. Wa ulqiya dan dilemparkan Rasul kepalanya fi nahrin hunaka. Di sebuah sungai di sana. Disaksikan banyak orang kepala dipenggal, diputus, dilempar ke sungai. Farosaba lalu tenggelam. Kepala itu tenggelam fil ma'i di air. Tsumma tofa kemudian muncul ala wajhil ma'i di permukaan air. Di wajah air di permukaan. Jadi kepala itu dipenggal kemudian dilempar ke sungai kemudian tenggelam. Enggak lama kemudian kepala itu muncul ke permukaan. Wa nadhara ila ulaika thalathati. Lalu kepala itu melihat tiga orang temannya. Tiga orang dipelototin. Kan ngeri. Udah dipenggal tapi sempat ngelihat temannya ini. Faqala lalu dia berkata, kepala itu berkata, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Yunadi bi asma'in, dipanggil namanya satu-satu. Kamu Ahmad, kamu siapa, kamu dipanggil namanya satu-satu. Jadi jelas yang dimaksud. Qala ta'ala fi kitabi, Allah berfirman di dalam kitabnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dalam keadaan ridho, lagi diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ketika kepala itu membaca ayat ini, tsumma ghoso fil ma'i, kemudian tenggelam lagi. Tenggelam lagi. Fakadat maka nyaris hampir saja fanasor an-nasoro orang-orang Nasrani ayyuslimu masuk Islam melihat kejadian. Karena dianggap aneh. Ini kepala manusia dipenggal kepalanya putus, kemudian tenggelam, munculnya hanya untuk mengingatkan ketiga temannya dengan membacakan ayat ini. Yang tadinya murtad tadi, setelah dibacakan ayat ini oleh temannya yang kepalanya dipenggal, mereka nggak jadi murtad, kembali lagi ke Islam. Ketiga temannya itu lagi kembali ke Islam. Melihat kejadian yang aneh itu, orang-orang Nasrani Romawi tadi hampir semuanya masuk Islam. Ya. Karena menganggap bahwa itu adalah sebuah kejadian kebenaran, ya, kejadian yang aneh, yang jarang-jarang mereka lihat.
Wa waqa'a, dan jatuhlah sarirul Malik, mahkotanya Malik itu jatuh. Apa itu? Tempat singgasananya jatuh. Wa raja'a, lalu kembali ulaika salah satu ketiga orang itu ilal Islam, kepada Islam. Jadi gak jadi murtad. Tapi dia sudah menyatakan dirinya murtad. Melihat keadaan, melihat kejadian itu, dia akhirnya takut kan. Akhirnya gak jadi murtad, kembali kepada Islam. Qala, kemudian Abu Hasim melanjutkan ceritanya. Waja'a, lalu datanglah al-fida'a, tebusan, min indil khalifati Abi Ja'far al-Mansur, dari sisi khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Fa khallaso, maka membebaskan dia akan kami. Setelah itu khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur ini khalifah dinasti kedua dari Bani Abbasiyah. Dia dianggap sebagai peletak kejayaan Bani Abbasiyah, pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu. Ya, 22 tahun lamanya berkuasa, 754 Masehi sampai 775 Masehi. Berkuasa Bani Abbasiyah, dan dia yang membangun ibu kota Baghdad. Jadi Baghdad, Irak itu pada zaman Abu Ja'far al-Mansur ini benar-benar mengalami kemajuan dalam peradaban itu. Ya, sampai disebut 1001 malam. Jadi ketika itu banyak orang-orang yang menterjemah. Jadi buku-buku asing itu diterjemah ke dalam bahasa Arab. Disitulah peradaban ilmu pengetahuan mulai berkembang. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini mengeluarkan sebagian dari uang negaranya untuk menebus ketiga orang ini yang ditawan oleh penguasa Romawi tadi. Dikeluarkan. Ya, setelah mereka keluar, barulah Abu Hasim ini menceritakan kejadian itu. Ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan asbabun nuzul dari ayat ini. Kalau kaitannya dengan asbabun nuzul akan lebih mendekati beberapa riwayat yang saya baca sebelumnya itu. Yaitu bahwa ini berkaitan dengan Utsman bin Affan, di satu riwayat lain dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, di satu riwayat lain dengan yaitu Abu Bakar. Di satu riwayat disebutkan di situ adalah Ibnu Abbas. Warawa, dan telah meriwayatkan Al-Hafidh Ibnu Asakir fi tarjamah, di dalam sebuah biografi, Rawaha binti Abi Amr al-Auza'i, dari bapaknya. Haddatsani Abu Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li rajulin, kepada seorang laki-laki, "Qul," katakanlah, "Allahumma ya Allah." Ini Rasulullah mengajarkan satu doa, dan ini bisa kita hafalkan dan kita baca. Rasulullah mengajarkan satu doa kepada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya siapa, tapi Rasulullah mengajarkan, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan wa tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ata'ika, yang artinya, ya Allah, inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan, ya Allah, aku mohon kepadamu, minta supaya diberikan jiwa yang tenang terhadapmu, jiwa yang tenang ketika menghadap Allah, seperti yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya Allah, aku minta kepadamu tu'minu, jiwa yang beriman, biliqaika, akan pertemuan denganmu, jiwa yang selalu percaya akan pertemuan denganmu. Wa tarda biqadaika, ya Allah, berikan aku jiwa yang senantiasa redha
menerima qadokmu, ketetapanmu. Wa taqna'u bi ata'ika, dan berilah kami jiwa yang senantiasa qanaah terhadap pemberianmu. Nah, ini satu doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan, ya Allah berikan aku mohon kepadamu jiwa yang tenang ketika menghadapmu. Tu'minu biliqa'ika, jiwa yang senantiasa percaya akan pertemuan denganmu. Wa tardo biqada'ika, berikan pula aku mohon engkau berikan jiwa yang ridho menerima takdirmu, qada'mu, ketetapanmu. Wa taqna'u bi ata'ika, dan jiwa yang menerima semua pemberianmu tanpa mengeluh, ya, qanaah gitu. Tsumma rawa an Abi Sulaiman ibni Zabr anau qala haditsu rawaha hadza wa akhir ummihi. Inilah akhir dari surat tafsir Al-Fajr. Namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai tentang surat Al-Fajr ini. Saya ambilkan atau saya nukilkan dari kitab tafsirnya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau membuat satu kesimpulan tentang surat Al-Fajr ini. Apa yang beliau katakan? Yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan min haitsu. Allah dengan surat Al-Fajr ini, Allah ingin memberitahukan kepada kita semuanya tentang watak dasar manusia, tabiat dasar manusia itu secara umum. Wa annahu jahilun dhalimun, sesungguhnya manusia itu jahil lagi dhalim, bodoh lagi dhalim. La ilma lahu bil awaqibi, dia tidak tahu apa itu kesudahan akhirnya, dia tidak tahu akibat-akibat bagi dia. Yadunnu al-halatal lati taqau fiha tastamirru wa la tazul. Dia kira keadaan yang ada pada dirinya itu akan terus tastamiru, akan terus seperti itu. Jadi ini seneng ya seneng terus, karepe menungso wala tazul, dan tidak berubah. Dia anggap seperti itu. Padahal manusia itu ada yang ya bahagia, ada yang susah, ya. Kadang-kadang ada yang lagi ada, lagi nggak punya. Nah, manusia itu menganggap bahwa itu keadaan dirinya itu tastamir wala tazul, akan terus begitu dan tidak berubah. Wa yadunnu anna ikramallahi fid dunya wa in amahu, dan dia menyangka, dia mengira bahwa kemuliaan Allah di dunia dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya alaihi yadullu ala karamati indahu wa qurbi minhu, itu menunjukkan bahwa Allah memuliakannya dan sebagai tanda kedekatannya sama Allah. Jadi maksudnya orang itu kalau dikasih harta oleh Allah banyak, itu manusia suka salah sangka, salah paham. Dia pikir dengan harta yang banyak yang Allah kasih kepadanya itu adalah bentuk kemuliaan Allah terhadap dia. Dia pikir bahwa Allah memuliakannya. Dia diberikan nikmat banyak. Dia pikir Allah itu sedang dekat dengannya. Loh, Allah itu loh dekat sama saya. Buktinya saya dikasih rezeki lancar. Ini kebodohan. Enggak boleh seperti ini. Ini adalah satu kebodohan, kejahilan pada tabiat manusia. Dia pikir bahwa dengan nikmat yang banyak itu menunjukkan Allah memuliakan dia atau Allah dekat sama dia. Padahal tidak demikian. Wa annahu idza qadara alaihi rizqahu, begitu pula manusia apabila dia dibatasi rezekinya atau dayyiqahu, disempitkan rezekinya, fasara yaqdiru quwwatahu la yafdulu minhu, sehingga kekuatannya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya.
Yaqdiru fasara yaqdiru quwwata la yaqdulu, tidak bisa memberikan kelebihan baginya. Ana hada ihanatun min Allah. Dia pikir bahwa Allah telah menghinakannya. Ya Allah, aku dikasih sakit, aku dikasih melarat. Berarti Allah itu nggak sayang sama aku. Ini juga bentuk kejahilan, kebodohan. Kemelaratan, kemiskinan, kefakiran, ataupun apapun derita yang mendera kita, itu bukan bentuk kehinaan kita atau Allah sedang menghinakan kita, bukan. Nah, faradallahu alaihi hadal hisban. Allah menolak persangkaan-persangkaan ini. Bukan seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Tidak seperti yang kalian anggap. Ya. Wa idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Apabila Allah memberikan dia rezeki yang banyak melimpah, dia pikir Allah telah memuliakanku. Wa idza mabtalahu apa? Wa idza mabtalahu rabbuhu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan apabila dia dibatasi rezekinya, dia menganggap bahwa Allah telah menghinakannya. Kalla, jangan seperti itu. Laisa kullu man na'antu fid dunya fa huwa karimun alayya. Jangan seperti itu wahai manusia. Setiap orang yang aku beri nikmat di dunia berarti aku telah memuliakannya. Jangan begitu. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fa huwa muhanun ladayya. Dan tidak semua orang yang aku batasi rezekinya sehingga dia menjadi miskin atau fakir atau terkena penyakit, berarti dia telah aku hinakan. Bukan begitu. Wa innamal ghina wal faqru wasa'atu wadhayiqu ibtila'u min Allah. Sesungguhnya kaya, fakir, diberikan keluasan ataupun kesempitan, ibtila'u min Allah, itu adalah ujian dari Allah. Jadi jangan salah paham. Ini ujian. Kita diberi harta banyak, itu ujian. Kita dibatasi rezeki kita, itu juga ujian. Wamtihanun yamtakhinu bihi al-ibad. Dan itu adalah ujian yang Allah sengaja ujikan untuk hambanya. Liyaro man yaqumu lahu bisyukri wasobri. Agar Allah tahu siapakah di antara mereka yang tetap bersyukur dan sabar. Diberi harta yang banyak, dengan hartanya dia bersyukur, bagus. Dibatasi rezekinya, dia dijadikan orang miskin, fakir, dengan kefakirannya dia sabar, bagus. Tidak ada yang tidak baik bagi orang mukmin, semuanya bagus. Diberi harta banyak dia bersyukur dan syukur itu bagus. Diberi kemiskinan, dengan kemiskinan dia bersabar dan sabar itu adalah bagus juga. Fayuthibu ala dzalika tsawabul jazil. Allah ingin memberikan pahala atas semua itu dengan pahala yang banyak. Mimman laisa kadzalik fayanqulu ilal adabil wabil. Barang siapa yang tidak bersyukur dan tidak bersabar atas apa yang aku berikan kepadanya, maka siap-siaplah ia akan menerima azab yang pedih. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Fajr ini jelas apa yang menjadi sangkaan manusia pada umumnya itu salah. Jadi kita harus bersabar. Dan kesabaran itu diukur dari ketaatan kita. Kita diberi harta, dengan harta kita bersyukur, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan itu bagus. Diberi kemiskinan, dengan kemiskinan itu dia bersabar, tetap dekat dengan Allah, dan itu bagus. Dan itu adalah rencana Allah, ingin menguji hamba-hambanya, apakah kita termasuk orang yang membenarkan ayat-ayatnya atau mendustakannya. Baik ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita selesaikan tafsir surat Al-Fajr.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.